Perkenalkan, nama saya Rina Saputri Dora dengan NIM 191901446. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan 5 materi mata kuliah manajemen keuangan. Baik teman-teman, saya mulai dari materi yang pertama, yaitu obligasi. Berikut pengertian obligasi adalah surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman hutang bagi emiten penerbit obligasi. Kemudian berikut penilaian obligasi. Persamaan matematika untuk menentukan nilai intrinsik obligasi dengan rumus berikut bisa dilihat. Dalam hal ini diketahui P sama dengan nilai sekarang obligasi pada saat ini dalam kurung T sama dengan 0. N sama dengan jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi. CI sama dengan pembayaran kupon untuk obligasi I setiap tahunnya. R sama dengan tingkat diskonto yang tepat atau tingkat bunga pasar. PP sama dengan nilai par dari obligasi. Yang berikut contoh 1. Obligasi XYZ akan jatuh tempo pada 20 tahun mendatang. Yang berikut jika diasumsi bahwa tingkat bunga pasar juga sebesar 16%, maka harga obligasi tersebut adalah, bisa dilihat di bawah sini. Kita lanjut yang berikut, tingkat bunga dan harga obligasi. Berikut adalah contoh hubungan antara harga obligasi dan yield untuk obligasi dengan umur 20 tahun dan kupon sebesar 16%. Bisa dilihat tabelnya. Kita lanjut, bisa dilihat juga tingkat bunga harga obligasi dengan kurva. Kita lanjut, arti penting dari konsep durasi. Arti penting dari konsep durasi, yang pertama, konsep durasi tersebut bisa menjelaskan kepada kita mengenai perbedaan antara umur efektif berbagai alternatif pilihan obligasi. Yang kedua, konsep durasi dapat digunakan sebagai salah satu strategi pengelolaan investasi, terutama strategi imunisasi. Dalam kurung akan dijelaskan lebih lanjut pada bab 10. Yang ketiga, durasi dapat digunakan sebagai ukuran yang lebih akurat untuk mengukur sensitivitas harga obligasi terhadap penggerakkan tingkat bunga, karena durasi sudah mengkombinasikan kupon dan maturitas obligasi. Yang berikut, risiko obligasi. Risiko dalam berinvestasi obligasi antara lain, yang pertama, risiko bunga dan nominal tidak terbayar atau default risk. Yang kedua, risiko obligasi sulit dijual kembali atau liquidity risk. Yang ketiga, risiko harga pasar obligasi turun karena kenaikan suku bunga pasar atau interest rate risk. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu risiko dan tingkat pengembalian. Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan atau manajemen keuangan dalam pengembalian keputusan keuangan, yaitu yang pertama tingkat pengembalian atau return, yang kedua risiko atau risk keputusan keuangan tersebut. Yang berikut pengukuran risiko tunggal. 3 cara pengukuran risiko tunggal atau on stand-alone risk, yaitu yang pertama return yang diharapkan atau expected return, yang kedua deviasi standar return, kemudian yang ketiga coefficient variasi. Kemudian kita masuk pada capital asset pricing model. CAPM digunakan untuk menganalisis risk dan rates of return. Kemudian kesimpulan dari CAPM yaitu risiko yang relevan dari suatu saham adalah kontribusi risiko saham tersebut pada risiko. Kita masuk pada security market line dengan keterangan RRF sama dengan tingkat pengembalian atau return bebas risiko diukur oleh pengembalian obligasi pemerintah jangka panjang. RM sama dengan return yang diminta dari suatu portfolio, disebut juga portfolio pasar atau market portfolio. RPM sama dengan premi risiko pasar, sama dengan premium yang diminta investor karena menanggung risiko dari saham rata-rata. RPM sama dengan RM kurang RRF. Kemudian yang berikut contoh soal PT MTV
dengan return yang diharapkan dari obligasi pemerintah atau risk-free rate adalah 8%. Return yang diharapkan portfolio pasar adalah 12%. Berapa rate of return yang diharapkan pada saham PT MTV apabila beta adalah 1,4? Diketahui RRF sama dengan 8%, RM sama dengan 12%, B sama dengan 1,4. Maka R MTV sama dengan 8% tambah dalam kurung 12% kurang 8% dikali dengan 1,4 sama dengan 13,6%. Baik, kita akan masuk pada materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu saham dan penilaiannya. Berikut pengertian saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Kemudian, imbalan yang bisa diterima investor saham, yang pertama hak kepemilikan, yang kedua dividen, yang ketiga yaitu capital gain. Karakteristik saham preferen. Yang pertama, memiliki hak lebih dahulu memperoleh dividen dan pembayaran dividen dalam jumlah tetap yang lebih tinggi daripada dividen saham biasa. Yang kedua, memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nominal sahamnya setelah pembayaran kepada kreditor dalam hak likuidasi. Kemudian yang terakhir, memiliki hak utama di atas memegang saham biasa dalam hal likuidasi. Yang berikut analisis teknikal. Yang pertama, analisis ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harganya di waktu lalu. Analisis ini didasarkan pada argumen bahwa harga saham mencerminkan informasi yang relevan. Informasi yang relevan ditunjukkan oleh perubahan harga di waktu lalu. Perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu, pada pola tersebut akan berulang. Alat analisis pada analisis teknikal adalah didasarkan pada grafik atau chart, sehingga para penganut aliran ini sering disebut chartist. Yang berikut penilaian saham biasa. Model pertumbuhan nol atau zero growth model. Model ini berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan atau tetap dari waktu ke waktu. Dividen akan mempertahankan pada tingkatnya yang sekarang untuk seterusnya. Dengan rumus PV sama dengan D per K. Contoh penilaian saham berikut. Sebuah saham diperkirakan membayarkan dividen tiap tahun sebesar Rp500. Tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 20%. Hitung nilai intrinsik saham tersebut. Kemudian penyelesaian PV sama dengan D per K sama dengan Rp500 per 0,2 sama dengan Rp2.500. Materi yang keempat yaitu biaya modal perusahaan. Pentingnya biaya modal. Yang pertama, maksimalisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya atau termasuk biaya modal diminimumkan. Yang kedua, keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan estimasi biaya modal. Kemudian yang ketiga, keputusan penting lain seperti leasing dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Yang berikut contoh soal. Tuan A akan meminjam uang sebesar 1 juta dengan bunga 2% per bulan untuk waktu 6 bulan. Biaya administrasi dan biaya lainnya Rp50.000. Jadi, biaya memperoleh modal pinjaman adalah bunga ditambah biaya adminnya dalam kurung 2% dikali 6 bulan kali dengan 1 juta dan ditambah dengan Rp50.000. Hasilnya yaitu Rp170.000. Kemudian biaya modal per bulan dalam kurung Rp170.000 dibagi dengan 1 juta kemudian dibagi dengan 6 sama dengan 0,0283 atau 2,83%. Lebih besar dari bunga menurut kontrak yang hanya 2%. Yang berikut fungsi biaya modal terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Biaya modal yang dikenakan pada modal pinjaman berbeda dengan biaya modal dari modal sendiri. Konsep perhitungan biaya modal didasarkan pada perhitungan A sebelum pajak atau before tax basis.
perlu disesuaikan dulu dengan pajak sebelum dilakukan perhitungan biaya modal rata-ratanya seperti obligasi. B. Setelah pajak atau after tax basis. Yang berikut biaya modal marginal. Yang pertama, biaya tambahan untuk setiap unit baru. Yang kedua, biaya marginal tenaga kerja adalah biaya yang timbul karena menambah seorang tenaga kerja. Contoh, apabila perusahaan menambah 10 orang tenaga kerja, maka biaya marginal tenaga kerjanya mungkin 500.000 per orang, tetapi bila 100 orang tambahannya, maka biaya marginal ini mungkin jadi 750.000 per orang karena sulitnya mencari tenaga kerja sekian banyak dengan kapabilitas sesuai kebutuhan. Kemudian, BPI sama dengan AFI dibagi WI. Diketahui BPI sama dengan breakpoints untuk sumber pembiayaan I. AFI sama dengan jumlah dana yang tersedia dari pendanaan I dengan biaya tertentu. WI sama dengan bobot struktur modal dari sumber I. Baik, yang berikut kita lanjut pada materi yang kelima, yaitu penganggaran modal. Penganggaran modal, kemudian suatu konsep investasi. Yang pertama dikatakan sebagai suatu konsep investasi sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Yang kedua, investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterikatan dana tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang serta mengandung risiko. Dalam penganggaran modal atau analisis usulan investasi, ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, menaksir aliran kas dari investasi tersebut. Yang kedua, menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Yang ketiga, mengevaluasi investasi tersebut dengan kriteria investasi seperti payback period, NPV, PI, dan IRR. Yang terakhir, mengambil keputusan apakah investasi diterima atau tidak. Kita masuk pada payback period atau periode pengembalian. Bisa dilihat di bawah ini sudah terdapat rumus menghitung payback period jika cash inflows per tahun tidak sama. Kita masuk pada contoh soal. PT Semakin Jaya melakukan investasi sebesar 45 juta, jumlah cash inflows per tahun adalah 22.500.000, maka payback periodnya adalah payback period sama dengan 45 juta per 22.500.000 dikali dengan 1 tahun sama dengan 2 tahun. Artinya dana yang tertanam untuk investasi sebesar 45 juta akan dapat diperoleh kembali jika jangka waktu 2 tahun. Yang berikut net present value atau NPV. Net present value adalah selisih present value dari keseluruhan cash inflows dengan keseluruhan cash outflows. Yang pertama, bila present value cash inflows lebih besar dari cash outflows atau NPV bernilai positif, maka usul investasi diterima. Yang kedua, bila present value cash inflows lebih kecil dari cash outflows atau NPV bernilai negatif, maka usul investasi ditolak. Kita masuk pada kesimpulan tentang metode-metode penganggaran modal. Yang pertama, NPV penting artinya karena memberikan ukuran langsung keuntungan proyek kepada pemegang saham. Yang kedua, IRR dan MIRR juga mengukur profitabilitas tetapi dinyatakan sebagai tingkat persentase. Yang ketiga, MIRR menggunakan asumsi tingkat reinvestasi yang lebih baik dan juga terhindar dari masalah tingkat pengembalian berganda. Kemudian yang terakhir, pelunasan diskonto memberikan indikasi akan dilikuiditas dan risiko suatu proyek. Baik, sekian presentasi penjelasan singkat saya dari bab 1 hingga bab 5. Sekian dan terima kasih.